Tiba-tiba Kang, begitu acara serah terima selesai, serah terima sama pengantin coba. Udah sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, serah terima hantaran. Tiba-tiba ketika saya sedang memanggil rukun nikah untuk duduk di meja akad, ibunya ini berbisik. Mau tahu dong Kang Purwa, jualan MC-nya gimana sih? Apakah ngomong ke orang-orang gue MC atau hanya cukup ngupload di Instagram atau hanya diem aja menunggu jadwal? Apa yang dilakukan Kang MC untuk menjual jasa ini? Nada sama yang keluar seperti Kang Purwa, keluar juga dari teman saya yang akhirnya menggantikan beliau di acara-acara baik. Klien. Jadi tadi Kang Purwo cerita bahwa dalam 1 tahun bisa klien WO wedding Ya. bisa memberikan beberapa jadwal Kang ya. Betul. Itu Kang kalau boleh tahu kan udah kerjasama salah satu WO udah berapa lama Kang? Paling lama? Itu dari yang sampai sekarang masih nih, karena sampai sekarang itu dari 2015 Kang Den. 2015. Ih, keren, 6 tahun ya. 2015 ada satu klien yang dari 2015 sampai sekarang Kang. Ya itu alhamdulillahnya tetap setia, masih ngasih jadwal yang jadinya banyak banget. Kang, saya mau nanya, nggak akan detail, tapi lebih ke di awal kan udah deal harga nih. Iya. Gak mungkin dong harganya terus segitu, pasti ada kenaikan Kang. Ada. Ya kan? Ada. Nah itu Kang Purwo memang mengajukan sendiri, oh naik dong, atau dari WO Kang segini ya? Seingat saya ya, ketika budget itu, oh gini, kalau yang klien yang lama ini Kang Den, saya tidak pernah mengajukan. Tapi kadang beliaunya sendiri, kalau harga paketannya naik, otomatis naik juga. Gitu Kang. Iya. Gitu karena dari awalnya kan udah kasih rate harganya yang juga udah di batas standar minimal kita Kang. Kayak gitu. Sebetulnya kalaupun tetap segitu, kalau jadwalnya banyak ya aman. Aman aja. Tetapi kadang ketika dia paketnya naik, ya ikut naik juga budgetnya. Ketika pandemi kemarin paketnya turun, ikut turun juga. Tapi nggak masalah karena ngasih jadwalnya juga tidak hanya satu gitu loh Kang. Kalau saya berprinsipnya itu sih salah satunya, karena kan kalau MC karena kita self employed nggak bisa dibagi 5 kayak tadi Kang yang Iya sih. minta di tanggal yang sama gitu. Iya. Jadi sampai sekarang ada ya. Itu kenal dari mana Kang? Awalnya menjalin silaturahmi atau memperkenalkan diri? Saya awalnya adalah menggantikan sahabat saya. Oh. Mungkin kalau kenal ada teman saya juga di MK yang beliau juga udah duluan di dunia MC wedding Kang. Beliau nggak bisa, minta saya untuk menggantikan. Akhirnya saya yang keterusan. Ini kalau ada sahabat saya yang nonton, saya pingin sapa juga untuk Kang Cevi. Terima kasih banyak jadi jalan saya sampai sekarang. Iya. Jadi silaturahim terus nih sama vendor yang ini Kang Cev. Kayak gitu. Ini mah gak usah diktit ya. Ini kan kebaikan. Iya sih. Kebaikan beliau. Jadi tiap kali saya nge-MC, kalaupun secara nominal katakanlah ada yang kurang atau apa, mudah-mudahan diganti dengan pahala dan kebaikannya ngalir buat Kang Cevi. Iya. Gitu. Oke, jadi saya jadi lupa lagi. Ini kalau udah masalah budget jadi pasti apa ya, ada penyesuaian. Biasanya bahas budget panas, kenapa ini jadi sekarang agak ini? Saya juga sering kayak gitu. Kalau konten gimana? Menggantikan orang lain, jadi akhirnya saya yang keterusan gitu. Tapi memang pada akhirnya malaikat pun akan tahu siapa yang jadi juara. Iya kan? Iya betul. Orang klien bakal tahu siapa nih kualitas yang paling baik, akhirnya memilih yang lain kan. Tapi saya ngalamin fase gini loh sama Mang Deden. Dulu sebelum Mang Deden MC acara-acara gathering tuh yang brand Islam itu salah satu yang dipilih itu saya Mang Deden. Setelah dirimu hadir, ganti kabeh ke Anjen. Iya gitu. Iya, beberapa tuh biasanya yang MC saya Mang Deden. Ya nggak usah disebutin lah. Tapi setelah dirimu ada, orang notice dengan kebagusan dan kekerenannya Kang Deden Delicious MC, akhirnya berpindah ke dirimu. So, maksud saya gini, ini bukan berarti saya iri kan, tapi setiap MC akan punya pasarnya sendiri. Oh, iya. Dan needs orang untuk MC acara gathering kan perlunya yang fun, yang happy, yang seru. Karena kan gathering kan, ini bukan seminar motivasi. Kalau saya gaya MC di acara gathering tuh bukan yang bodor Kang, tapi inspirasional mungkin ya kalau kata teman-teman. Jadi
ini Kang yang ngasih quotes atau misalnya ngajak orang terinspirasi. Jadi mirip-mirip jadi rada motivator sebenarnya mah. Oh. Kayak gitu. Kalau Mang Deden kan Iya. cair, happy, enjoy, bisa berbaur dengan audiens. Saya juga Nggak sama. ngerasanya Gitu. gitu Kang. Kang nada sama yang keluar seperti Kang Purwa, keluar juga dari teman saya yang akhirnya menggantikan beliau di acara-acara Kang Abai. ya Kang Fahmi gitu. Saya juga ngerasanya gitu kan, dulu kan ya beliau terus gitu ketika saya datang. Ya nggak tahu ya. Apakah saya kan nggak salah mungkin Kang ya? Nggak salah. Ini nggak salah Kang, dan saya juga menyikapi ketika Kang Deden jadi MC di acara tersebut, saya seneng. Kenapa? Oh, ini memang masanya gitu. Masanya kan milenial sebenarnya. Kalau dikasih yang motivasional, yang gitu-gitu nggak masuk. Iya. Nggak masuk ke semuanya. Nggak masalah. Saya juga ngerasa waktu itu yang MC aja sih, maksudnya nggak memilih yang gimana gitu, karena saya karakternya udahlah saya mah gini aja MC-nya. Jadi ketika mau ngobrol sama klien atau partner MC saya mah gini ya gitu. Jadi mau ngerasa lucu nggak sih kalau MC ya? Kalau MC ngerasa lucu nggak? Kalau MC kayaknya lucu deh. Kok kayaknya sih? Kok kayak sih? Soalnya saya mah nggak pernah disiapkan Kang, tapi gitu. lebih ke spontan sih. Jadi makna lucu buat Kang Deden apa? Makna lucu ya ketika kita bisa membuat sebuah susunan kata yang di akhirnya ada plot twist gitu loh, sehingga di luar dugaan audiens gitu. Dan saya juga menemukan itu semuanya ketika di atas panggung gitu, ketika melihat sikon gitu, ketika ada teman MC partner saya gitu, wah ini saya ngomong ini nih, nah gitu. Gitu sih. Berarti memang spontan ya. Dan saya asupan apa namanya tontonannya itu banyaknya karena sukanya komedi gitu loh. Iya, jadi ya keluar ya. Keluar. Saya meskipun udah banyak nonton itu Kang Den. Ini kenapa? Ayonya tenang kan? Kan? Saya meskipun udah banyak nonton yang lucu-lucu, kalau MC acara yang casual, ngerasa tetap nggak lucu nggak bisa. Iya. Maksa gitu. Jadi lucu teh orang karena lebih menghargai lucu lah. Gitu. Nah kalau saya itu kan nggak tahu punya insting mengukur kelucuan gitu. Kayaknya wah ini nggak lucu deh. Oh gitu. Enggak deh, nggak akan dikeluarin gitu. Saya mah lebih kayak gitu sih. Wah ini lucu nih. Ketika kan tapi saya lihat teman-teman yang lain gitu. Anjir maksa. Kok maksa nih? Ya pasti Anda juga pernah berprasangka begitu ke saya. ketika kita duet kan beberapa kali Kang Den. Terakhir itu brand apa ya? Nibras ya? Oh iya Nibras. Nibras itu terakhir kita bareng kan? Nibras. Habis itu udah kita belum ada momen bareng lagi Kang Den. Oh iya ya Nibras yang di Savoy. Yang ada Kang Hari ya? Yang ada Kang Hari Firmansyah sebelumnya. Ya itu ada Sahrul Gunawan ya? Hah? Bukan ya? Gitu oh iya. Oh berarti beda acara tapi sama tempat. Ya gitulah. Kang, kayak ini jadi ngelebar nih. Tapi saya lebih ingin ngefokuskan ke ya pengalaman MC lah. Yang pertama ada beberapa kategori yang saya ingin tanyakan. MC yang paling memalukan. Ada nggak Kang? Yang pertama. Ini maksudnya mau mempermalukan saya juga. Biar jadi pelajaran aja gitu. Jadi Corona. Nggak apa-apa. Saya lupa belum beli minum kan. Nggak apa-apa. Jadi yang paling memalukan kapan ya Kang ya? Seminar ya kayaknya pernah deh. Seminar. Aduh saya lupa detailnya. Saya tuh paling menghindari acara-acara yang saya jadi moderator sebetulnya. Kenapa? Karena saya bukan tipikal orang yang kalau menggali pertanyaan itu sampai dalam banget Kang Den. Dan saya nggak sedalam itu gitu kalau nanya. Yeah. Sehingga ketika saya moderatorin, perhatiin deh kalau saya moderatorin itu kadang masih di permukaan aja yang dari kondisi yang banyak di masyarakat. Kalau seminar pranikah deh, pertanyaan saya tuh nggak yang nyampe dalam dan deep banget. Nah makanya salah satu acara yang paling memalukan sih ketika berani-beraninya memoderatorin seminar-seminar ilmiah gitu kan di kampus. Dulu ya, zaman masih di MG kan, ya masih kuliah juga, dan itu sangat saya hindari. Akhirnya pas sudah di MG, kalau teman-teman di kampus minta untuk moderator seminar ilmiah, saya agak menghindar. Kenapa? Karena saya takut melontarkan pertanyaan yang bodoh gitu. Ya nggak sih?
Kang Purwo kenapa bisa menyimpulkan kayak gitu? Berarti ada feedback sebelumnya dong? Ada. Hal yang membuat maluin banget gitu. Ada, pasti ada Kang, ada pemicunya. Kayaknya pertanyaannya bukan itu deh. Kok ini pertanyaannya malah balik lagi? Kok ini pertanyaannya jadi gini? Kayak gitu-gitu Kang. Ada feedback seperti itu, dan feedbacknya ya dari dosen saya. Gitu iya. Mang Den. Jadi saya agak menghindari tuh acara-acara yang moderasi dan sangat formal, ilmiah dulu waktu di zaman di kampus. Sehingga saya mencoba mengasah diri berkembangnya ya di MQ, talk show, ngobrol gitu, nanyanya yang lebih light, yang lebih ringan kayak gitu, tapi inspirasi. Kalau misalnya MC paling fatal pernah nggak Kang? Saya pernah Kang. MC paling fatal itu Beda, ketika brand busana muslim. Hah? Salah satu teman saya TDA Bandung, nggak apa-apa sebut aja namanya, Tunika. Tuh nikah. Dan beberapa hari sebelum itu saya MC etika. Saya apa namanya, bikin pantun kan, pantun iseng. Walking to market Senen, don't forget to buy apa gitu ya, Kak gitu. Saya akhirnya disebut, if you want your future in your hand, let's join with etika. Terus si ownernya bilang Tunika. Itu fatal Kang, malu sih. Dipakai lagi nggak? Ya karena temen enggak. Kang Bro apa yang fatal Kang? Yang fatal saya yang di wedding ya paling ya Kang. Yang fatal itu paling nyebutin nama bapak. Saya sematkan sebuah gelar yang penuh dengan keberkahan. Gua tahu kayaknya ini. Almarhum. Itu Kang, aduh, masya Allah, itu kan sebuah gelar yang jadi doa, tapi kan kalau momennya pernikahan nggak tepat. Kang kenapa nggak observasi dulu, tanya-tanya dulu gitu. Apakah ada miss Sama tim WO. Jadi saya MC ya, MC bla 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 bla. Di sini itu nggak ada catatan almarhum Kang di cue card itu. Tapi tiba-tiba tim WO tuh ngebisikinnya gini kalimatnya. Kang Purwa, punten, ini bapak pengantin perempuannya nggak ada. Nggak ada means bukan meninggal dong. Aku minsnya meninggal. Kang punten, bapak pengantin-pengantinnya udah nggak ada katanya gitu. Saya lupa pakai kata udah atau enggak, karena kan ngebisikinnya pas kita lagi mandu acara kan Kang. Kayak gitu. Jadi kita nggak fokus banget karena di sini nggak ada catatan almarhum, di cue card memang nggak ada. Saya maknai itu adalah sudah meninggal ya. Saya buka acara dan ketika menyambut itu saya menyebutkan almarhum. Assalamualaikum keluarga bapak ini almarhum yang saya hormati. Almarhum. Beberapa kali coy, maaf. Diulang-ulang dan tanpa ada yang mengingatkan. Nggak ada yang langsung ngingetin. Tiba-tiba Kang, begitu acara serah terima selesai, serah terima sama pengantin coba. Udah sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, serah terima hantaran. Tiba-tiba ketika saya sedang memanggil rukun nikah untuk duduk di meja akad, ibunya ini berbisik, Kang, ya ibu, punten, bapak nuju udur di bumi, setruk tetiasa kadia. Aduh. Itu kan udah berlangsung lama ya, dan saya sudah beberapa kali menyebutkan almarhum, tapi keluarga itu tidak ada yang memberitahu saya. Ibu yang di depan yang berbisik ke saya. Wah, itu Kang ngerasanya waktu itu gimana Kang? fatal banget. Down lah Kang. Down banget sehari itu. Tapi saya kan tidak berusaha untuk tidak terlalu memperlihatkan down itu, berusaha untuk oh ya gini, yang saya buat moment of truth-nya lagi adalah ketika akan ke akad pernikahan Kang. Akhirnya saya ubah tuh Bapak dan Ibu sekalian, pernikahan adalah sebuah acara yang sakral dan seyogianya dihadiri oleh orang tua. Tetapi orang tua dari calon mempelai wanita ini ada dalam kondisi sakit. Sekaligus klarifikasi gitu. Saya nggak klarifikasi langsung mohon maaf, tapi kalau saya langsung mengalihkan mengganti informasinya dengan yang baru, yaitu mengganti informasinya adalah dengan mendoakan karena sedang sakit. Yuk Bapak Ibu sekalian, sebelum ke akad pernikahan, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Bapak Deden, bukan Delisius. Secara tidak langsung itu memberitahu, bukan meninggal ya, tapi lagi sakit gitu ya. Lagi sakit. Dan saya pertegas di situ. Yuk kita doa Fatihah dulu, baru langsung ke tilawah. Itu sih skill kayak gitu Kang yang nggak ditulis di dalam teori Kang. Kalau saya punya pemahaman gini Kang, kalau kita salah ya, entah itu konten, skrip atau apa, kita nggak perlu minta maaf. Karena audiens kan nggak tahu kalau kita salah. Yang tahu konten, tahu materi sebetulnya kita.
Oke, Ya. menarik. Nggak perlu minta maaf. Kayak gini, misalnya kita mau nyebutin Bapak Ibu sekalian ada 5 golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Padahal sebetulnya ada 10, tapi kita nyebutinnya 5. Nggak apa-apa 5 aja. 5 dan 5 golongan berikutnya akan kita bahas di kesempatan yang lain. Gituin aja. Nggak usah. Padahal kita tuh udah nyebutnya 10, tapi kenapa nyebutnya 5 ya? Gitu. Misal ya, 5 misal. Tapi sebetulnya untuk kasus yang tadi saya nyebut almarhum kan itu kesalahan yang orang juga sebetulnya tahu. Kan keluarga ya. Iyalah. Sebetulnya tahu kayak gitu. Kalau itu boleh minta maaf. Saya sih kalau nggak salah waktu itu ada minta maafnya, tapi nggak yang terlalu maaf. Kalau di Pandu kan nggak boleh ya kita sampai terlalu maaf. Tapi ya mohon maaf, tetap elegan. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya ayahanda dari calon mempelai wanita ada dalam kondisi sakit. Gitu. Langsung gitu aja kan? Iya. Keren gitu sih. Jadi Kang Purwo belajarnya memang karena pengalaman atau belajar dari? Kayaknya itu mah langsung ya kan ya, langsung di lapangan kayaknya. Hal-hal kayak gini udah karena nggak mungkin bisa dicari di berbagai textbook. Iya. Kecuali kalau kita juga ngobrol dengan orang-orang guru-guru yang berpengalaman juga. Gitu Bang Den. Oke, keren. Kang, selanjutnya Kang. Ayo. Pengalaman MC yang paling unik Kang. Pernah. Nah, apa tuh? Slating muka. Itu MC wedding. Wedding dan tempatnya adalah di ini apa yang di Baba tuh Kang? Di Jalan Suryalaya tuh. Oh, saya lupa asal berarti. Di Balai Sartika. Iya. Itu kan acaranya lumayan besar. Ya di gedung itu kan. Gedung olahraga kan? Ya, olahraga. Punya wedding. Jangan bilang yang ngingetinnya orang lain. Orang lain? Orang lain? Seriusan? Itu tim WO yang ngingetin saya Kang. Itu tim WO yang ngingetin dan ya lagi nge-MC, udah pede-pede gitu kan. Kan kalau acara itu, kalau saya yang bikin ngerasa pede nge-MC itu adalah kalau sound systemnya udah bagus kan. Saya akan sangat percaya diri. Kayak gitu, karena akan membantu performance kita. Soundnya udah bagus kan. Venue-nya udah keren, bagus. Tiba-tiba WO berbisik. Kang, asli dong, malu Kang. Malu. Kan kalau artinya kan Malu. kelihatan sama semua orang dong. Iya, tuh kan saya di depan. Saya kan MC, Bapak. Slating terbuka. Aduh. Saya nggak tahu ada yang nongol atau tidak itu ya. Kang itu dibisikinnya pas ngomong atau Enggak, pas lagi apa ya, sambutan atau apa. berarti langsung gini atau ke air dulu? Langsung balik kanan. Balik kanan langsung. Nah, maka jurusnya bisa cepet. Slating kan itu yang paling parah. Ada kayak gitu ya? Ada. Aduh, Jadi aduh. mama nggak pernah. Kalau slating enggak sih? Slating nggak ya? Cuma paling jatuh sih di depan orang-orang. Acara apa? Acara Stepin Kang Oh, di Stepin. Jakarta. Jadi saya nggak nyangka Kenapa bisa materinya singkat gitu. Saya lagi makan kopi break. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Iya, langsung lari. Didinya ya kabel laptop nih meja operator. Ketarik nggak? Laptopnya jatuh Bang. Kang gimana sih caranya ngontrol banget gitu kan? Ngontrol banget lu. Malu ya udahlah. Iya. Begitu aja lewat lah udah kan. Udah ya, iya. Kalau lewat. gitu-gitu. Lihat aja. Tapi kalau saya pernah kalau jatuh mah ini kan kadang suka ada step ya ke level gitu. Kita tuh nggak nyadar stepnya udah turun, tiba-tiba gitu. Itu kan lebih nggak cantik lagi ya. Iya. Kayak gitu-gitulah. Selanjutnya Kang, berarti pengalaman MC yang paling moment of glory. Wah, ini panggung gue nih kayaknya nih. Ini MC paling sempurna, MC paling aduhai, budgetnya aman itu. Acara apa Kang? Acara apa ya? Banyak kan, banyak. Kampanye ya. Saya justru kampanye ngerasain momen-momen yang dimana satu, saya tuh yakin bahwa insya Allah saya akan berkarir di dunia ini, di dunia MC maksudnya. Di dunia MC. Salah satu momennya adalah kenapa? Karena saya dulu awal-awal MC Kang Den memang nyobain panggung dari yang audiensnya 7 orang sampai yang puluhan ribu kan. Ya puluhan ribu itu mungkin salah satunya yang kita bareng itu Kopdar Saudagar Nusantara. Oh iya. Karena aku hari pertama diriku yang MC, dirimu hari kedua toh. Itu 2 hari kan ya? 2 hari. Oh, Di kau kan hari kedua, saya hari pertama karena besoknya ada wedding. Kang Deden hari kedua baru masuk. Aku sudah mendengarkan namamu disebut-sebut oleh panitia dan itulah masa
masa keemasannya Kang Deden Iya gitu gitu. kan. Maksudnya siapa MC Semua besok orang gitu? tuh udah MC besok gitu. udah notice Deden, wah pasti rame ya, dan terbukti itu hari kedua. Gitu man. Itu MC yang paling gila sih Kang. Hmm. Jadi saya perlu udah cerita belum? Itu momen of glory-nya Kang Momen Deden juga glory ya. Kang. Jadi pas dipanggil Kang Nugi sebagai voice over, Aha. kita sambut Kang Hari pernah dan Delen Delicious. Pas saya naik tangga itu kan ada tangga kan. Kang saya Haru, ada haru ya? ada haru gitu. Delen Delicious kayak MC kampret bisa edan sedih. Wah, gila sih Kang gitu. Dan dipanggil dengan voice over yang megah gitu. Iya. Oh. Waktu itu kan apa namanya apa ya? Kang Kuping kan? Kuping Creative Iya, Solutions. Kuping. Wah, gila sih itu. Dan emang pecah banget Mang Den. Dan namamu alhamdulillah banyak dikenal orang, dan orang tahu Kang Deden adalah seorang MC yang keren. saya ngerasanya wah itu joknya ambiar. Memang Kang gini Kang, semakin banyak orang, semakin apapun kita ngelucu pasti ada yang ketawa gitu. Jadi saya semakin percaya diri gitu loh. Iya. Kalau dan udah satu yang ketawa, nular ya. Iya gitu, dan itu wah Ger banget itu sih. Saya lihat videonya juga. Dan tahu nggak? Saya mau bilang ke Deden nih sekarang. Saya tuh langsung minder loh. bener. Minder. Aduh, hari pertama kayaknya nggak rame-rame banget deh. Rame hari kedua masih Deden MC. Kalau saya nonton juga kan ada di YouTube yang wah ini dua-duanya pilot kata saya. Iya benar. Tapi Kang memang di awal tuh kan ada sebuah kemegahan ya. Memang Iya, cocok betul. karakter dua suara ini kan. Indonesia Kayak Raya gitu. kan gitu-gitu. Masya Allah lah. Itu Kang yang pertama. Iya, salah satunya juga acara itu yang pertama tadi di awal banget itu acara kampanye Kang. Saya nggak perlu sebutin partainya, tapi di sanalah saya dapat momen bahwa oh ya ternyata saya bisa explore suara saya ini sampai dengan karakter suara yang teriak-teriak ala kampanye gitu Kang. Karena cuma di tempat kayak gitu yang bisa kita teriak ya. Betul. Dan saya tahu oh ternyata range suara dan range energi saya bisa nyampe ke titik itu. Dan ternyata ketika PD di sana Kang ya ada momen akhirnya panggung-panggung besar seperti itu jalan lagi. Kayak dengan Disparbud Jabar yang keliling hampir 10 titik di Jawa Barat untuk promosi seni budaya Jawa Barat. Dan itu ternyata benar Kang, jadi doa itu. Wah, jadi doa di panggung-panggung besar. Namun kesini doa saya kan jadinya berubah. Ya Allah, saya tuh pengen MC tapi juga yang ngebantu orang buat ibadah. Dan itu nikah, MC pernikahan Kang. Nah akhirnya kan sekarang berkiprahnya, berkaryanya di MC pernikahan. Kang saya boleh tarik mundur lagi nggak? Boleh. Kenapa waktu itu berani MC wedding Kang? Beralih ke MC wedding? 2011 saya lupa antara 2 tahun itu, karena 2 tahun itu tahun dimana saya mencoba banyak hal baru Kang Den. 2009 awal siaran, 2010 menikmati siaran, 2011-12 itu saya mulai belajar dunia event. Saya mulai MC yang panggung-panggung besar. Sehingga di apa tadi pertanyaannya, kalau lupa gue. Oh, jadi MC wedding kenapa? Oh iya. MC-in nikahan dosen. MC-in nikahan dosen saya Kang. MC-in nikahan dosen karena dipaksa, ayo Purwa sana MC-in acara nikahan saya percaya sama Purwa. Padahal saya belum pernah MC acara pernikahan. Kang kalau boleh tahu sama nggak sih kayak saya kan memang baca gini, Kang Purwa mungkin udah lepas ya. Waktu itu awal-awal mah tetap ada panduan. Tetap ada panduan, dan saya waktu itu belajarnya dari Bang Edo Alvarez, kalau pernah dengar. Oh, beliau Beliau senior. itu guru saya MC Gila. wedding. Berarti senior ya? Kang Deden kalau mau belajar atau mau ngundang Bang Edo, ya ke sini. Undang deh beliau. Edo Alvarez yang ini kan cepak. Iya. Ya yang ada jambulnya Bang Edo. Yang MC ini Palembang. Iya. Iya, betul. Dari beliau lah saya belajar Kang awalnya. Saya minta direction, Bang Edo ini gimana ya MC ini urutannya gimana, kalimatnya gimana. Dikasih itu sama beliau dengan sabarnya, dan mudah-mudahan tiap kali saya MC ada amal soleh, ada kebaikan juga ngalir buat Bang Edo. Gitu Kang. Iya sih. Dari situlah Kang saya percaya diri dosen. Yang keduanya adalah momen berikutnya adalah yang jadinya percaya itu ada Azhara Islamic Wedding Organizer. Pernah dengar mungkin ya? Yeah, nah, yeah. beliaulah WO yang pertama kali percaya dan meng-hire saya jadi MC beliau, dan langsung dengan budget profesional Kang. Langsung budget profesional. Kenapa? Karena udah kenal, udah tahu Kang Purwa. Udah tahu saya di MK, tapi mereka juga belum pernah lihat saya MC pernikahan karena itu kali kedua saya MC acara pernikahan. Oke, kan saya stop di situ, tapi
Di titik kapan atau tahun berapa Kang Purwa Hmm. bukan apa apa namanya memproklamirkan dalam hati Ya. MC adalah jalan hidup gue. Kapan Kang itu Kang? Titik dimana udah percaya diri, wah ini kayaknya menghasilkan lumayan, senang juga. Itu tahun berapa Kang? Setelah menikah 2015 kayaknya ya Kang Den. 2015 setelah menikah. Kenapa? Karena saat itu saya bingung mau apa lagi. Gak deh. Jadi di saat itu saya ngerasa, oh alhamdulillah ya, ternyata ini saya ngebantu. Oh ya, di titik itu tuh saya tiba-tiba banyak dikontak lagi oleh orang tua yang dulu pernikahin kakaknya. Sekarang adiknya mau nikah. Oh, wih gila. Dari Itu, Kang. kakaknya adiknya gitu. Sampai dan itu kan salah satu momennya. Jadi kayaknya saya bantu orang untuk menuju ke acara pernikahannya deh dengan momen-momen yang Islami yang sesuai gitu ya dengan sunnahnya, sehingga menghadirkan acara pernikahan tuh sesakral mungkin, sebaik mungkin gitu. Karena ini kan momen pernikahan ya kan. Jadi mulai tumbuh percaya diri. Bismillah, gitu. Bismillah di sana. Dan selama sebelumnya kalau kita belum yakin Kang Deden, kalau belum yakin ya itu secara jumlah atau kuantitas pekerjaan MC-nya pun dikit. Karena kita kan belum yakin. Tapi ketika kita mencanakan Bismillah, saya ngambil jalannya di MC pernikahan, makin yakin sama Allah dibuka. Jadi banyak tuh Kang. Iya sih. Jadi doa, jadi energi yang baik buat narik orang untuk akhirnya oh ya ini MC. Dan 2016 kayaknya saya baru bikin branding MC pernikahan Islami. Jadi Purwa Abdillah, orang kalau dengar nama Purwa Abdillah itu adalah MC pernikahan Islami. 2016 mulai. Dan shifting itu Kang, dari MC yang tadinya segala diambil ya, mau adat, Sunda, Indonesia, internasional atau apapun semuanya diambil. Itu jadi pembelajaran. Tetapi ketika saya shifting ke MC pernikahan Islami, akhirnya ya segmennya adalah pernikahan Islami. Oke. Kang, Gimana? Ini menarik tadi disebutkan saya membuat branding. Mau tahu dong Kang Purwa jualan MC-nya gimana sih? Apakah ngomong ke orang-orang gue MC atau hanya cukup ngupload di Instagram atau hanya diem aja menunggu jadwal? Apa yang dilakukan Kang MC untuk menjual jasa ini? 2000 ini Kang, 2013 sebelum saya menikah, saya tuh kan dulu suka ada pameran wedding ya di Pusdai. Saya tuh ngumpulin semua kartu nama dari para klien, dari para vendor, dan saya kontakin satu-satu. Awal-awal saya itu Kang. Keren. Saya kontakin. Itu saya terinspirasi dari Kang Doni Rinaldi. Tahu. Radio. Iya, radio. Saya terinspirasi dari beliau karena beliau pun melakukan hal yang sama. Jadi ngontakin semua vendor dan saya pun berkenalan. Saya tuh orang yang WOO-nya rendah. WOO itu apa ya? WOO? WOO itu kalau di Saya taunya WOT. Kenapa WOT? Woman on top. Kacau. Oh gitu ya Kang ya? Suka ya? Tapi itu efektif ya? Saat itu cukup efektif, lumayan kan. Tapi nggak terlalu efektif banget karena cuman satu kali udah. Kenapa? Karena saat itu kalau di teman-teman vendor yang vendor-vendor nomor 1 di Bandung saingannya banyak Kang Deden. Saingannya banyak yang secara lookingnya lebih bagus, pengalamannya lebih banyak. Jadi kita kadang hanya jadi mungkin bumper ke-3, ke-4, ke-5 gitu. Gitu Kang. Jadi saya waktu itu belum bisa bersaing di sana. Iya. Gitu. Tapi ngalamin Kang yang namanya ngontakin Prias, ngontakin WO, ngontakin musik entertain. Kan kalau perlu MC, ini saya gitu-gitu. Ngalamin. Kalau kesini-sini akhirnya silaturahim aja sih Kang ya. Silaturahim aja. Kadang kan orang taunya juga kita nge-MC udah optimal, orang mungkin terkesan dari situ Kang, orang lihat ada keluarganya pengantin, banyaknya gitu sih kalau sekarang. Akhirnya mendapatkan tambatan WO masing-masing ya. Betul. Dan sebetulnya Bang Deden ini nggak sih, misalnya gini, kalau saya di dunia wedding ya ngelihat teman-teman tuh kerjasamanya dengan WO yang keren, yang nomor 1 di Bandung, ada sih perasaan pengen ke sana, tapi gimana ya, bisa nggak ya masuk ke sana kayak gitu. Dulu ada perasaan kayak gitu Kang, tetapi ketika sudah belajar dan membuat personal branding,
kamu nggak perlu selalu ingin kayak orang lain, tapi jadilah dirimu sendiri aja dengan brand yang kita buat, MC Pernikahan Islami, dan itu ada kok pasarnya, Kang Den. Berarti Kang Purwo memang akhirnya setiap MC pasti akan menemukan jodohnya masing-masing ya? Betul. Vibe-nya masing-masing gitu ya? Saya juga gitu sih. Kang Dede juga sama kan? Karena kalau saya berawal dari komunitas TDA Kang. Dari TDA akhirnya diajakin MC. Titik baliknya adalah di itu sih, MC Pesta Wirausaha 2015. Terus klien pertama adalah ibu itu, Pak Asep itu. Asep Mulyadi. Iya, Etika. dari etika Iya. kesini lagi. Jadi memang saya tipe yang setiap memanfaatkan momen gitu kan, berikan yang terbaik gitu. Akhirnya ya tek gitu. Iya, betul. Kalau Kang Deden pernah dengar ceritanya Panji Pragiwaksono, kenapa dia titik baliknya bisa masuk ke dunia TV kan gitu? Ya kan? 5 menit yang mengubah hidupmu. Ya, betul. Makanya keren. dari setelah itulah Kang, saya setiap kali MC berusaha untuk melakukan yang terbaik, mau panggungnya di rumah, mau panggungnya di gedung yang besar, dimanapun itu, berusaha ngasih yang terbaik MC-nya. Dan kebanyakan Kang, selain dari WO yang loyal ini, WO yang loyal yang selalu ngasih saya jadwal banyak ini, saya dapat banyaknya tuh justru dari orang yang lihat langsung, Kang Den. Orang yang lihat langsung, salah satunya. Yang kedua adalah dari mana coba? Dari para peserta seminar pranikah. Oh, itu mostly hampir banyak, sebulan ada satu lah Kang Den. Ada satu. Kan orang kalau nikah juga enggak, meskipun peserta seminar pranikah banyakan atau kajian Halfadin itu banyak, tapi kalau yang nikah mah kan enggak tiap bulan ya. Tapi hampir setiap momen itu ada aja yang Kang saya tuh peserta ini loh Kang, seminar pranikah yang di gedung mana, Kang saya peserta kajian Halfadin Kang Arif Rahman Lubis loh. Yang ada salah satu pesertanya Kang, peserta Halfadin menikah dan jadi tetangga saya. Oh ya? Habis ada yang jadi tetangga. Jadi tetangga pas dia udah nikah, Kang Purwo cina, saya ini loh Kang, cina peserta kajian Halfadin. Saya pas pertama kesini ngeliat Kang Purwo langsung, wah tetanggan sama Kang Purwo MC. Tapi itu mah nggak di MC kan. Iya. Sampai kayak gitu-gitu Kang, akhirnya untuk membangun interaksi komunikasinya kan jadinya lebih mudah, lebih dekat. Tapi jujur sih Kang, saya kan pernah ikut langsung ya, teman-teman saya pernah ikut langsung minta ke Kang Purwo, Kang saya ikut pengen nonton langsung Kang Purwo MC wedding. Tapi saya ngerasain ya gimana Kang ya, saya kan juga MC kan, ngelihat seseorang MC tapi rasanya beda gitu ketika dari satu segmen ke segmen lain, pembawaannya, pemilihan kata memang menurut saya enak sih Kang, nyaman gitu ketika pengantin mau ganti baju, terus Kang Purwo saya masih ingat mempersilakan untuk makan makanan ringan gitu, dan itu saya membahasakannya atau menerima bahasa Kang Purwo, wah enak sih gitu. Alhamdulillah. Dan salah satu pelajaran yang paling menarik yang saya petik dari Kang Purwo adalah yang paling gila adalah ketika MC Nebras. Kita kan duet. Iya. Saya pernah nulis ini kalau nggak salah. Nulis pernah. Jadi saya nggak nyangka gitu Kang Purwo kok bikin ngomong bridging ya. Iya. Iya. Kang Purwo kok ngomong gini, pas itu baiklah kita sambut. Oh bridging, gila. Ini bridging. Tapi kayak nggak nyambung ya awalnya. Nyambung Kang. Oh, nyambung. Maksudnya asal jauh lah gitu. Saya nggak tahu arah. Hadirin. Saya nggak tahu arahnya kemana gitu. Iya. Tapi ke sini. Oh gitu, bridgingnya gitu Kang. Saya dulu memang ya MC itu berawal dari lucu, saya pede, saya lucu gitu doang. Teknik MC bridging tuh nggak tahu gitu Kang. Ya betul. Kalau saya dapat teknik bridging tuh dari siaran Kang. Dari siaran. Jadi di siaran ya kan ada bridging, smashing atau apalah kayak gitu-gitu. Mungkin ya di sekolah sebelah ini kan dipelajari banget. Iya masih. Iya gitu. Itu belajar banget, dan saya pun belajar itu, dan ketika dipakai nge-MC ternyata it's work gitu kan. Dan membantu sekali. Alhamdulillah.